ceria-cerianya ya. Iya Kita betul. pengen ngobrol aja deh sama Mas Ya, Syadan, boleh. boleh gak sih? Karena Mas Syadan akan melaporkan nih kondisinya seperti apa dari daerahnya Satbor ya. Selamat pagi Mas Syadan, Om Syah. Halo Mas. Selamat pagi rekan Aryo dan Sarah di studio. Halo Mas. Mas, Hai. ih rame banget tadi aku sama Aryo nyontohin. Coba Mas Syadan joget sepak. Sebetulnya saya sudah mencegah ini, Oh. Mbak Sarah. Lokasinya kebetulan di belakang saya ini ada saluran air, kemudian lokasinya juga sempit, jadi saya tidak bisa memperlihatkan. Baik. Jadi dia udah tahu, dia udah preventif. Gua tahu gue masakan dulu. Makanya gue nyari tempatnya serawan mungkin supaya gue gak bisa gerak. Oh baik. Gila baik, keren baik. banget Mas Syadan. Kamu Iya. sangat luar biasa visioner ya. Dia sudah Iya. mengantisipasi itu akan terjadi soalnya. Baiklah, Mas Syadan. Mas, Siap, boleh Mbak gak Sarah. sih diceritain kabar terbarunya nih? Karena kan kemarin yang rame-rame adalah ditangkap, terus udah gitu sempat keluar juga. Akhirnya keluar gitu ya sekarang terkait proses penyelidikan dan perkembangan dari kasusnya Satbor ini. Gimana nih Mas berarti update-nya? Silahkan Mas. Baik rekan Sarah dan rekan Aryo di studio, bahwa informasi yang kami peroleh itu pada hari Jumat tanggal 8 November kemarin, Gunawan alias Satbor bersama Spendi alias Toet ini dibebaskan, dalam artian mereka mendapat penangguhan penahanan. Informasi awal yang kami peroleh ini dari Humas Polres Sukabumi, Ibda AA Saiful Rahman, yang membenarkan kabar tersebut. Informasinya bahwa ada jaminan keluarga berikut dengan pengacara terhadap Satbor dan Supendi, sehingga akhirnya mereka ditangguhkan. Artinya tahanannya, dia keluar dari tahanan dan kembali ke kampung halamannya di kampung Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Begitu rekan Aryo Oke. dan Sarah. Mas Syadan, tapi sebenarnya ini kan jadi pertanyaan publik juga ya. Ya. Apakah memang sebenarnya Satbor itu tahu bahwa dia terlibat dalam judi online dalam setiap live-nya dia? Karena bisa jadi memang beliau hanya menjadi quote-unquote korban aja gitu. Ada judi online yang menyelipkan di dalam live-nya tanpa dia sadari. Betul, betul sekali rekan Aryo. Jadi setiap Satbor live maupun beberapa tim yang lain yang disebut dengan karyawan Satbor kerap menerima gift atau hadiah atau saweran yang diberikan oleh para penonton atau pengikutnya. Dan itu tidak bisa dikontrol, artinya siapapun bisa memberikan gift. Ya. Nah ini akibat ketidaktahuan inilah yang kemudian berujung pada penyebutan nama, kemudian menunjukkan salah satu situs dan sebagainya. Informasi yang saya peroleh, warga sendiri sebetulnya mereka enggan memberikan keterangan, namun dari obrolan-obrolan yang saya gali dari kampung sini, mereka mengatakan bahwa itu ketidaktahuan adanya situs judi ataupun admin judi yang tiba-tiba menyisipi hadiah pada saat mereka melakukan live joget. Begitu rekan Aryo. Ya. Nanya satu lagi dong Mas Syadan, aku penasaran sebenarnya tuh gimana sih cara kerjanya si judi online ini masuk ke dalam live-nya? Apa yang mereka lakukan sampai akhirnya kok ditangkap sama pihak polisian? Baik, jadi setiap kru atau karyawan Satbor ini berjoget, mereka memberikan gift-gift yang memang luar biasa dengan nilai yang cukup besar. Artinya mereka juga terkadang memberikan challenge di luar tarian seperti berguling-guling di gang ataupun seperti apa yang memang di luar dari kebiasaan Satbor. Misalkan dia berjoget, tiba-tiba admin slot itu memberikan tantangan, misalkan memberikan gift yang besar dan tantangan itu dilakukan. Seperti itu pada saat live. Keuntungannya bagi si quote-unquote admin judi online ini tuh apa? Kan mereka cuma ngeluarin duit berarti kan? Terus keuntungan yang mereka dapatkan tuh apa tuh Mas Syadan? Rata-rata admin yang memberikan gift tersebut menggunakan nama-nama yang memang mengarahkan ke website mereka. Artinya exposure. misalkan titik-titik dengan belakang Toto, terus 88 slot atau apa yang mereka memberikan, gitu. akhirnya terlihatlah mereka, dan itu disebut biasanya Satbor saat berjoget ini siapapun yang memberikan gift, misalkan Mas Aryo, dia akan berjoget seraya menyebut terima kasih Mas Aryo, seperti itu. Jadi kalau misalnya aku punya usaha misalnya ayam Aryo gitu, Bami Ong misalnya, aku tinggal ngirimin ke dia akan nyebutin Bami Ongnya gitu kan? Ya, betul. Betul. Wajar aja Saya kalau dia sudah uji coba juga sebetulnya. Memberikan saweran gift kan minimal itu donat, satu donat ini satu kali jogetan. Saya memberikan beberapa donat ke mereka dan mereka berjoget menyebut nama saya seperti itu. Wah, tapi itu nggak tahu ya, kalau pandangan aku itu trik marketing yang
Iya. Yang keren loh, maksudnya Iya. kayak bagus banget untuk dilakukan tapi tidak untuk judul ya. Iya benar, maksud Disclaimer. iya Betul. benar. Kalau aku pribadi misalnya punya Bami Ong di Cihapit gitu ya. Iya, iya, Aku iya. kan nyebutin Bami Ong di Cihapit Blok B6 nomor 9 Iya. gitu. Tapi yang lengkap namanya supaya dia akan promosi terus gitu kan. Lumayan Iya, iya. followernya ribuan tadi katanya. Bisa ya bisa kebayang, apalagi kalau misalnya TikTok ya Mas Syahadan itu kan sekalinya bikin GIF tuh dia viewersnya jadi akan nambah. Jadi TikTok tuh algoritmanya akan ngebaca sebetulnya. Satu donat tuh emang berapa sih? Tergantung, pokoknya paling murah Rp30, saya Tuh. 30 koin. 30 ya. 30 poin. Pokoknya Sekitar mulai 30.000. dari 5.000, kalau aku beli satu mawar tuh 5.000 kalau nggak salah. Oh. Tapi kalau misalnya beli banyak, apalagi sampai ke paus, harimau, itu kan gede-gede sampai Sampai jutaan topi loh. kan kadang-kadang ada. Iya, dan itu gede banget. Iya, tapi again ya ini kan berarti tidak baik juga untuk apa namanya edukasinya teman-teman yang Iya. di sana, berarti tidak mengetahui gitu, Mas. Tapi kalau misalnya boleh diceritakan juga gitu kan, kemarin tuh sempat dinyatakan sebagai tersangka sebetulnya. Apa nih yang membuat polisi pada akhirnya mengeluarkan statement, diberikan juga penangguhan dan kebebasan untuk Satbor dan satu timnya ini? Informasi sebelumnya sudah saya ceritakan bahwa Polres Sukabumi melalui Humas sudah menjelaskan bahwa terjadi penangguhan penahanan. Nah, informasi lebih lengkap ternyata diungkap oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa dia ini tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah satu bagian dari promosi judi online begitu. Hingga akhirnya karena ketidaktahuan inilah yang menjadi alasan penangguhan ini juga dikabulkan seperti itu. Oke. Dengar-dengar sampai dengan saat ini sebenarnya ketika Satbor ini ditangkap, sebenarnya si joget ini nggak musnah ya, nggak punah juga di sana. Makin banyak orang-orang yang bikin juga video-video seperti itu. Kalau Iya. lebih seperti itu ya Mas Aden ya. Betul sekali Mas Aryo. Kemarin saya datang ke lokasi ini, memang lokasi favorit tempat joget Satbor ini adalah di gang masuk menuju area makam, di area perkebunan. Disitulah biasanya para karyawan Satbor ini dengan akun mereka masing-masing melakukan aksi joget ayam patuk, begitu dikenalnya. Masing-masing tim ini juga seperti biasa kembali, mereka mendapatkan saweran dan sebagainya begitu. Oke. Nah, tapi gimana caranya mereka supaya kemudian tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Satbor? Karena buat aku pribadi filternya susah banget tuh. Kan Iya. emang salah satu yang menjadi daya tarik selain nari-nari, mereka juga menyebutkan nama dari si ini kan, akun-akun tersebut kan. Betul. Jadi pada saat penangguhan penahanan, Babin Kantibmas Indonesia, polisi Herman Hadi Basuki yang juga dikenal dengan julukan Pak Babin, seorang influencer juga dari kepolisian, mereka sudah memberikan sosialisasi secara penuh dan lengkap kepada warga setempat. Jadi Satbor ini dijadikan pilot project atau percontohan bagi warga yang lain bahwa apa yang dilakukan, apa yang disebut dengan promosi dan apa yang tidak dan boleh untuk dilakukan pada saat live. Salah satu contohnya ketika memang ada admin judul yang atau dari website judul yang memberikan gift untuk tidak menyebut apalagi mempromosikan ke link atau situs yang juga mereka unggah begitu. Oh, makanya sekarang dia diangkat Sudah jadi ada rambu-rambu begitu. duta anti judi online sekarang ya. Betul, karena jadi dia jadi contoh aja gitu untuk yang lain-lainnya. Wah, seru, keren banget. Tapi pertanyaan aku adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Satbor sebagai Duta. sebagai bentuk quote-unquote Pekerjaannya. promosi lah gitu ya, anti judi online ini. Sampai saat ini kami kesulitan untuk mengakses informasi ke Satbor. Informasinya memang ada pengacara, namun hingga hari ini kami belum mendapatkan kontak person dari si pengacara tersebut. Satbor sendiri kebetulan dia tidak ikut Satbor dan Toet ya, dua orang yang memang kemarin sempat ditetapkan sebagai tersangka kemudian dibebaskan. Hingga hari ini belum keluar rumah. Informasi dari warga, Satbor dan Toet ini hanya terlihat pada saat hari pertama ketika Pak Babin yang influencer dari kepolisian ini melakukan konten di area sini. Setelah itu hingga hari ini Satbor tidak kelihatan alias masih mengurung diri di dalam rumah. Hanya karyawan-karyawannya saja yang beraktivitas. Iya. Berarti sampai dengan saat ini Satbor kita masih nggak tahu ya apakah dia pensiun dari bikin konten Atau dia bikin konten masak? Kita bisa nggak ada yang jadi tahu. beralih konten lain gitu ya. Iya. Kan dia adalah pencetus ibaratnya kayak Betul. gitu. Baiklah, Mas Syahadan, terima kasih. Apa? Mas Aden ini baru potong rambut ya. Bagus Mas, rapi. Siap. Iya kan? Tuh, udah gue mah hafal sama Mas Aden. Ya kan baru kenalan sekarang kalau aku. Oh, iya benar-benar. Mas Aden gimana? Udah besar? Maksudnya Masih dibahas. Ayo. akan terus dibahas. Tadi di offer udah dibahas, jadi saya tahu. Cuma sorry begitu banget. aku lihat namanya Mas Aden, soalnya aku langsung kayak, Mas Aden belum update nih, gitu kan. Aku juga pengen
Mungkin Mas Syadan mau update sekalian. Luar biasa, ditunggu di lokasi Mas Aryo. Aduh. Ya Allah ya Allah. Hehe. Bentar, gue tuh takutnya nih ya, detikers tuh yang mikir kayak, oh si Aryo kecil nih gitu. Enggak, kita bukan ngomongin masalah gede apa Bisa kecilnya. memperkecil Cuman juga maksudnya, Mas Aryo, tenang aja. Oh, Selain ya Allah. memperbesar bisa memperkecil. Menyesuaikan Iya, ukuran. Oke. Abis ini mungkin tolong di Sherlock aja alamatnya. Ini kebetulan banyak warga-warga di belakang nih Mas Syadan pengen mengikuti. Soalnya gini nih, tadi sebelum kita ketemu Mas Syadan itu Iya. beneran intens banget. Ini pokoknya Mas Syadan ngebahas apa sih, aku jadi ngerti sekarang. iya, karena Mas Syadan tuh menjadi legenda di Detik Pagi ya. Karena beliau bikin laporan, itu bagus banget. Menjiwai. Bukan menjiwai, lu gimana sih apa menjiwai? Nggak, bikin laporan yang bikin kita semuanya jadi kayak, wah tertarik gitu. Jadi kayak, wah bisa nih gitu. Makanya pengen tahu testimoni secara langsung tapi nggak di live dong. Iya bener juga sih. Masih di live. Oke lah. Ya udah Mas Syadan, terima kasih. Sekali lagi potongan rambutnya bagus. Sama-sama. Mangga. Terima kasih banyak Terima Mas Aryo. kasih. Dipayun, Kang.